Bos gangster menghabiskan ratusan juta untuk memperbaiki toilet. Menemukan rambut di cermin. Dia mau marah. Lalu tiba-tiba di cermin, sebuah tangan dengan pisau mencuat dan menikamnya. Anak buahnya mendengar suara melalui cermin reflektif. Dengan jelas melihat lengan mencuat dari cermin. Tapi ketika mereka bertiga masuk, mereka hanya melihat bosnya dengan pisau di perutnya. Sebelum dia meninggal, bos gangster bahkan menunjuk ke cermin. Tapi para junior mencari di seluruh toilet. Tidak menemukan siapapun. Kakak, tidak ada seorang pun di dalam. Ingat adegan yang baru saja dia lihat. 3 orang tiba-tiba merinding ketakutan. Polisi dengan cepat tiba di tempat kejadian. Menanyakan tentang situasi yang baru saja terjadi. Bos pergi ke kamar mandi, mencuci tangannya, dan ditikam. Mana pembunuhnya? Ketiganya menunjuk ke cermin secara bersamaan. Di cermin, ada pisau yang mencuat dan menusuk bosnya. Meskipun ceritanya sulit dipercaya. Tapi Santu lihat struktur toilet ini. Dia merasa tidak sesederhana itu. Setelah pemeriksaan yang cermat, dia menemukan bahwa cermin terpengaruh. Tempat ini menarik. Apa yang kamu temukan? Tempat ini agak longgar. Mungkin itu belum diperbaiki. Besok pagi, Santu melihat hasil otopsi. Dia melihat bahwa ada obat bius pada tubuh bos gangster. Jadi dia menyelidiki orang-orang di sebelah bos gangster. Sebelum pergi, dia juga memberitahu kepala Kie. Buat beberapa cermin sesuai dengan gambarnya. Dia akan menciptakan kembali metode si pembunuh dalam melakukan kejahatan. Cermin ini benar-benar tidak rusak. Cek dulu. Berikutnya, saatnya menyaksikan keajaiban. Bagaimana kamu bisa melakukan itu? Cermin ini bisa ditarik ke atas dan ke bawah. Ada lubang di belakang cermin. Berkat itu, tangan bisa menjangkau. Lalu, tarik kedua cermin itu kembali bersama-sama. Lihat dari keluar. Masih seperti cermin asli. Pada saat ini, Kiaoshi bertanya. Tidak ada peralatan khusus di tempat kejadian. Santu berspekulasi bahwa di antara 3, pasti ada kaki tangan. Dia mengusulkan untuk menginterogasi 3 pengawal bos gangster. Di kelas anatomi, dosen untuk mahasiswa. Amati spesimen tubuh manusia di dalam sangkar kaca. Ketika guru membuka tirai, ada yang salah dengan templatnya. Akhirnya, mayat itu segera pindah. Para siswa sangat ketakutan sehingga mereka berlari keluar kelas. Santu lewat dan dengan cepat berlari untuk memeriksa situasinya. Ada apa? Guru memberitahu dia bahwa mayat di dalamnya bergerak. Orang di dalam adalah muridnya. Santu tercengang seperti jiwa yang hilang. Hal seperti itu pasti pembunuhan. Setelah itu, dia pergi ke Kiaoshi untuk mengambil kasus ini. Apa? Sambil belajar anatomi. Menemukan mayat di dalam tangki. Mulut dan matanya terus menggelegak. Aku melihat wajahnya membusuk dengan mataku sendiri. Sudahkah menentukan identitasnya? Nama saya Jundai Liang. Gelar doktor dalam kedokteran. Malam itu, Santu pergi ke tangki untuk memeriksa. Menemukan bahwa ada formalin di dalam tangki. Dan residu kalium permanganat tertinggal. Aku sudah tahu. Mengapa tubuh membuka mulut dan matanya? Si pembunuh menaruh potasium permanganat pada tubuh. Setelah kalium permanganat dan formalin bereaksi, menghasilkan sejumlah besar gas korosif. Menghasilkan hasil dari tubuh yang membuka mulut dan matanya. Kemudian, Santu melaporkan petunjuk ini kepada Kiaoshi. Forensik menebak si pembunuh memiliki pengetahuan kimia. Pasti mahasiswa kedokteran. Hari selanjutnya, Kiaoshi mengetahui bahwa korban memasuki laboratorium 2 hari yang lalu. Dan gak keluar lagi. Dengan waktu kematian yang disediakan forensik, mereka telah membuat zona 3 orang. Masing-masing adalah Mao Liang, Liu Yanxing dan Lin Hai. Kiaoshi menginterogasi ketiganya secara bergantian. Ketiganya punya alibi. Yang menjawab dengan lancar. Kasus ini untuk sementara mencapai jalan buntu. Tapi mereka segera mengetahuinya. Liu Yanxing dan Junda Liang.
kerjasama dalam penelitian dan pengembangan epidemi ensefalitis. Tapi proyek itu dilarang oleh sekolah kedokteran. Jun Daliang mencela Liu Yanxing untuk melindungi dirinya sendiri, menyebabkan Liu Yanxing kehilangan semua hasil penelitiannya. Sejak itu, mereka berdua telah berubah dari teman menjadi musuh. Motif kejahatan telah terbentuk. Forensik menemukan bahwa bagian belakang kepala Jun Daliang memiliki lubang jarum. Rupanya kematian disebabkan oleh pemeriksaan medis yang tertancap di otak. Semua petunjuk mengarah ke Liu Yanxing. Tetapi ketika Santu dan Qiaoxi pergi untuk menangkap Liu Yanxing, mengetahui dia dibunuh. Cara yang sama seperti Jun Daliang. Sebelum bercinta, wanita itu mandi. Tapi pria di luar menunggu selamanya. Dia tidak melihatnya keluar. Pergi untuk bertanya tetapi tidak mendapat jawaban. Pria itu mengira dia sedang memainkan sesuatu. Hasilnya adalah ketika dia pergi ke kamar mandi, kemudian menemukan wanita itu mati di kamar mandi. Ada pisau di dadanya. Pria yang ketakutan tidak tahu harus berbuat apa. Dia menyeka sidik jarinya di kamar. Panik dan berlari pulang di tengah hujan. Pada saat dia sampai di rumah, sudah jam 10 malam. Pembantu mengatakan istrinya sudah tidur. Katakan padanya untuk pergi ke kamar sebelah untuk tidur. Pria itu menyuruh pembantu untuk mencuci pakaian ini di malam hari, dan memintanya untuk menjadi saksi. Bohong bahwa dia sudah pulang jam 9.30. Tidak lama kemudian, polisi tiba di rumah. Ada apa? Ini tengah malam. Jam berapa kamu pulang malam ini? Aku punya bisnis malam ini, minum anggur. Mungkin sekitar jam 9 atau 10. Ini jam 9 atau jam 10. Aku terkesan. Baru lewat 9 jam 30 menit, bos kami datang ke pintu. Ikutin kami. Setelah itu, mereka membawanya kembali ke hotel untuk mengkonfirmasi tempat kejadian. Tapi hal yang aneh. Orang yang berbaring di bak mandi adalah istrinya. Metode melakukan kejahatan sama dengan wanita itu. Pria itu sangat takut. Mengapa Yiru di sini? Setelah itu, Santu pergi ke hotel untuk menyelidiki. Saat diinterogasi, pria itu mengatakan dia tidak tahu istrinya dibunuh. Dia mengakui bahwa tadi malam dia bertemu kekasihnya Xiao Lian di ruangan ini. Tanpa diduga, Xiao Lian terbunuh di bak mandi. Dan cara matinya sama dengan istrinya sekarang. Dia yakin orang di kamar mandi adalah Xiao Lian. Tentu saja pasti. Sama sekali bukan Yiru. Bagaimana aku tidak bisa mengenali istriku? Jadi seperti yang kamu lihat. Siapa yang membunuh Xiao Lian? Pria itu mengira seseorang membunuh Xiao terlebih dahulu. Lalu bunuh istrinya. Orang itu ingin memfitnahnya. Pada saat ini, si pembantunya berdiri untuk bersaksi untuk dia. Ketika pembunuhan itu terjadi, bosnya ada di rumah. Tapi Santu mengatakan mereka sudah menangkap Xiao Lian yang mati. Si pembantu itu tiba-tiba menghela nafas. Aku tidak tahu apa yang aku katakan. Jadi tolong undang dia ke kantor polisi. Hadapi dia tatap muka. Apakah kamu mau melawan? Santu segera mengeksposnya sebagai pembunuhnya. Semua orang di ruangan itu terkejut.